Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi obat, kemudian pertimbangan farmakologi dalam pemberian terapi intravena, intramuskular, intrakutan, oral, dan juga rektal, gitu ya. Capaian pembelajaran yang memang nanti akan kita capai gitu ya. Kita mengharapkan setelah perkuliahan ini kita mampu memahami klasifikasi obat, pertimbangan farmakologi dalam pemberian terapi intravena, kemudian intramuskular, intrakutan, oral, dan kemudian rektal. Nah, kemudian yang kedua, menguasai konsep klasifikasi obat dan pertimbangan farmakologi dalam pemberian terapi intravena, intramuskular, kemudian intrakutan, oral, dan juga rektal. Kemudian yang ketiga, menerapkan klasifikasi obat dan pertimbangan farmakologi dalam pemberian terapi intravena, intramuskular, intrakutan, oral, serta rektal. Topik bahasan nanti yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama mengenai klasifikasi obat, kemudian yang kedua tentang pertimbangan farmakologi dalam pemberian terapi intravena, intramuskular, intrakutan, oral, dan juga rektal gitu ya. Nah, kita masuk ke klasifikasi obat. Sebenarnya nanti ada beberapa yang akan kita bahas gitu ya. Penggolongan-penggolongan obat diantaranya adalah berdasarkan jenis, kemudian mekanisme kerja obat sendiri, kemudian tempat atau lokasi pemakaian obat, keempat cara pemakaian, efek samping yang ditimbulkan, kemudian daya kerja atau terapi, serta obat dan cara pembuatannya. Oke, kita masuk ke jenis obat. Nah, jenisnya, ini yang nanti harus perlu kalian perhatikan di sini, bahwa jenis obat itu nanti ada obat bebas. Kalau untuk obat bebas ini, nanti dia tandanya ada lingkaran hijau, kemudian garis tepinya itu warna hitam, dan yang paling sering itu adalah ini. Yang kita lihat itu, lingkaran hijau itu pasti dia dinamakan obat bebas. Kemudian yang kedua adalah obat bebas terbatas. Dia kodenya adalah warna biru gitu. Kemudian obat keras itu ada kodenya warna merah, kemudian ada tulisannya K. Nah, ini adalah kode-kode untuk obat bius atau narkotika gitu ya. Kemudian kita akan membahas satu persatu ini. Yang dimaksud dengan obat bebas itu obat yang seperti apa. Jadi nanti mohon kalian paham berdasar obat-obat yang berdasarkan jenisnya itu tadi, nanti kalian paham bahwa yang pertama itu tadi yang ada lingkaran hijau itu dia obat bebas. Contoh-contoh obat bebas ini yang artinya obat ini dia dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Nah, tanda dari golongan obat ini adalah lingkaran berwarna hijau itu tadi. Kemudian contohnya apa yang bisa dijual bebas atau yang masuk dalam kategori obat bebas? Contohnya itu adalah paracetamol, kemudian oralit, antasida, dan juga ada vitamin C gitu ya. Kemudian ada tadi obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas tadi obat-obat dalam daftar W atau warskruing atau peringatan, di mana obat ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter bila penyerahannya melalui persyaratan. Yang pertama adalah obat tersebut itu hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya. Kemudian yang kedua, pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Nah, ini tanda peringatan tersebut berwarna hitam dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm. Kalian bisa melihat itu di buku panduan gitu. Jenis-jenis dari obat yang dijual secara bebas dan terbatas itu apa saja sih? Di antaranya ada CTM, kemudian ada dextrometorpor,
Mitorpan gitu ya. Kemudian ada Bormexin dan sebagainya gitu. Itu pokoknya kalau dia yang ada tanda biru itu artinya dia dijual bebas tapi terbatas. Kemudian kita masuk di obat keras. Obat keras ini dia harus dibeli dengan resep dokter gitu. Contoh-contohnya apa sih gitu obat keras ini gitu. Dia contohnya adalah semua obat golongan antibiotik itu dia termasuk obat keras. Kemudian juga ada obat hipertensi. Contohnya kalau yang dijual di apotek-apotek itu ada amlodipin, ada valsartan, kemudian ada yang namanya captopril, itu yang dijual di apotek. Kemudian ada juga obat-obat diabetes mellitus itu yang dia bisa untuk mengontrol darah. Contoh mereknya adalah Netglinid atau Acarbose atau Glimepiride gitu ya. Terus kemudian ada juga obat-obat kolesterol gitu seperti simvastatin. Nah, itu contoh-contoh obat keras di mana logonya adalah merah, kemudian di tengahnya itu ada tulisan K. Nah, kemudian kita masuk ke salah satunya adalah obat bius atau narkotika. Obat bius narkotika ini dia contohnya adalah obat-obat psikotropika yang memang dia tidak dijual bebas, tidak bisa kecuali dengan resep dokter gitu ya. Contohnya obat-obat psikotropika ini dia sebenarnya bisa kalau di medis itu dia bisa untuk anestesi gitu. Untuk anestesi. Itu diantaranya. Nah, oke. Nanti yang perlu kalian hafalkan adalah setidaknya kalian paham arti labelnya itu. Oh, kalau yang hijau itu artinya dia dijual bebas. Kemudian kalau yang biru tadi dijual bebas tapi terbatas. Kemudian kalau dia itu yang merah, oh merah itu berarti merah dan ada tulisan K. Oh, itu artinya adalah obat keras yang dia perlu resep dokter. Kemudian ada juga yang jenis narkotika itu tadi ya yang memang kalau di dunia medis itu dia bisa diberikan untuk obat anestesi. Semoga paham dengan penjelasan saya. Kemudian kita masuk ke mekanisme kerja obat. Nah, mekanisme kerja obat ini yang pertama adalah obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Kemudian yang kedua adalah obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala meredakan nyeri. Kemudian obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Kemudian ada yang pemberian placebo. Nah, oke, kalau berdasarkan mekanisme obat itu yang pertama tadi obat-obat apa sih dia yang bekerja pada penyebab penyakitnya itu misalnya penyakit akibat oleh kuman atau oleh bakteri. Nah, itu kita contoh obatnya adalah antibiotik. Nah, antibiotik itu memang bekerja pada penyebab sakitnya gitu. Kemudian yang kedua adalah obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis. Contohnya adalah vaksin atau serum gitu. Jadi memang kondisi-kondisi patologis itu artinya pencegahan, mencegah namanya juga mencegah gitu ya. Mencegah ya yang sedang marak yang sekarang ini masih dilakukan oleh pemerintah di era pandemi Covid ini memang pemberian vaksin Sinovac. Salah satunya adalah untuk mencegah kondisi patologis dari terjadinya penyakit COVID-19. Kemudian ada obat yang memang menghilangkan simptomik atau gejala atau menyebab atau meredakan nyeri. Contoh ada yang sakit gigi, kemudian obat apa sih yang diminum? Oh, obat analgetik. Jenis-jenis obat analgetik itu apa sih? Banyak. Contohnya adalah asamifenamat atau dia paracetamol. Kemudian ada obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Contohnya adalah pemberian vitamin. Semisal nih, oh ada orang yang dia itu kekurangan zat besi, berarti dia diberikan tablet Fe. Kalau untuk ibu hamil berarti dia diberikan tablet Fe. Kalau memang HB-nya rendah, maka bisa jadi diresepkan dalam satu hari itu meminum
2 kali gitu. Terus kemudian ada pemberian placebo atau pemberian obat yang memang tidak mengandung zat aktif gitu ya, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Contoh, kadang kalau semisalnya ada yang di desa-desa itu kalau belum disuntik itu kan kadang kok saya nggak disuntik sih. Nah, kadang ada yang minta disuntik gitu. Nah, kadang yang untuk nyuntiknya itu dia hanya isinya Aquades saja gitu. Itu nanti silakan dipelajari, bisa jadi nih keluar pada UAS itu. Jadi bisa kalian catat apa yang sudah saya terangkan. Kemudian yang ketiga adalah tempat atau lokasi pemakaian. Tempat atau lokasi pemakaian di sini ada yang namanya obat dalam, yaitu obat yang dikonsumsi peroral. Contohnya adalah tablet atau obat luar. Contoh obat luar adalah seperti salep yang memang dipakai di luar gitu ya. Itu. Jadi kalau berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian artinya ada obat dalam dan ada obat luar. Kalau dia yang obat dalam itu artinya dia yang dikonsumsi masuk gitu atau semisal ada yang obat memang diinjeksi. Nah, itu. Kemudian kalau yang obat luar itu berarti obat yang dia itu bentuknya adalah salep yang memang dioleskan di dalam kulit. Kemudian kita masuk ke penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian. Gitu. Ada obat oral. Obat oral itu artinya obat yang dikonsumsi melalui mulut ke dalam saluran cerna gitu ya. Contohnya adalah tablet, kemudian kapsul, kemudian serbuk. Terus kemudian ada perektal gitu. Perektal itu adalah obat yang dikonsumsi melalui rektum gitu. Biasanya memang digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan atau dalam kondisi pingsan gitu atau menghendaki yang memang efeknya cepat dan terhindar dari pengaruh pH lambung gitu kan. Kadang kan obat itu kalau sudah masuk ke lambung itu kan kadang fungsinya itu sendiri dia akan berkurang sehingga kita mainnya adalah di dosis gitu. Sehingga ada memang beberapa obat itu, contoh ada anak yang dia itu panasnya tinggi sekali, semisal 40, kemudian orang tuanya membawa ke UGD. Nah, kemudian biasanya akan diberikan obat antipiretik itu yang dia melalui dubur, dimasukkan melalui anus itu agar mempercepat kerja dari sistem antipiretiknya itu. Kemudian yang ketiga, itu ada sublingual. Sublingual itu artinya pemakaian obat ini diletakkan di bawah lidah gitu. Kemudian masuk ke pembuluh darah. Efeknya itu memang lebih cepat gitu. Contohnya adalah obat-obat hisap. Obat-obat hisap kalau memang ada obat hisap, nah itu bisa diletakkan di bawah mulut gitu. Nanti dia reaksinya akan lebih cepat. Atau contoh obat-obat hipertensi, anti hipertensi gitu ya. Kemudian ada obat-obat parenteral. Obat parenteral ini adalah obat yang memang disuntikkan melalui kulit ke aliran darah gitu. Baik secara intravena, subkutan, intramuskular atau intrakardial. Kemudian atau langsung ke organ ada juga, kemudian melalui selaput perut. Itu juga ada obat-obat gitu ya. Nah, ini terus kita lanjut ke efek yang ditimbulkan gitu. Apa sih efek-efek yang ditimbulkan? Di antaranya adalah sistemik. Kalau kita berbicara tentang sistemik, itu obat atau zat aktif itu yang masuk ke dalam peredaran darah. Nah, kalau kita berbicara tentang lokal, itu artinya obat tersebut atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi di bagian-bagian tertentu yang memang kita kehendaki gitu. Contohnya adalah obat seperti anestesi. Nah, kita disuntikan ke lumbal. Kalau semisalnya anestesi lokal ya berarti artinya obat itu hanya berpengaruh pada semisal nih kita melakukan ruptur pada perineum. Oh, berarti yang kita anestesi hanya perineum. Nah, artinya nanti yang perineum itu yang dia mendapatkan efek dari, jadi pada saat kita melakukan penjahitan itu si perineum itu dia tidak terasa sakit gitu. Jadi itu efeknya lokal gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang sistemik itu artinya dia masuk ke dalam peredaran darah. Nah, kalau kita berbicara tentang lokal itu artinya dia yang ya memang terpusat di situ saja gitu.
Terus kita masuk di penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi. Nah, ada yang secara farmakodinamik, artinya obat-obat yang bekerja Nah, ini artinya obat-obat kalau dia yang secara farmakodinamik itu artinya adalah obat-obat yang memang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh. Contohnya adalah hormon dan juga vitamin. Nah, kalau yang kemoterapi itu adalah obat-obat yang bekerja secara kimia untuk membasmi parasit atau bibit penyakit yang mempunyai daya kerja kombinasi. Nah, kemudian kalau penggolongan obat itu berdasarkan cara pembuatannya, nah kita ini bisa secara alamiah atau sintetik. Kalau alamiah itu ya memang obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral yang bisa jadi nanti dibuat ekstrak. Nah, kalau dia yang sintetik itu artinya merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya adalah minyak gandapura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat. Nah, contohnya adalah reaksi-reaksi antar bahan obat itu sendiri gitu. Nah, kita sekarang masuk kepada ini deh, pertimbangan farmakologi dalam pemberian terapi intravena, intramuskular, intrakutan, oral dan juga rektal. Latar belakang pemberian obat ini yaitu pertimbangannya adalah yang pertama tujuan dari terapi sendiri itu menghendaki mau efek lokal atau mau efek sistemik gitu. Kemudian yang kedua, apakah kerja awal obat yang dikehendaki itu cepat atau masa kerjanya lama. Nah, kemudian stabilitas obat di dalam lambung atau usus, kemudian keamanan relatif dalam penggunaan melalui bermacam-macam rute. Jadi obat ini lebih aman di mana sih gitu, sehingga kita perlu mempertimbangkan obat-obat yang harus kita berikan. Contohnya, obat ini ya memang obat oral ya, artinya harus diberikan secara oral agar apa? Agar penyerapan di dalam tubuh itu secara maksimal. Atau obat ini adalah obat luar ya sudah, berarti memang harus dioleskan di bagian luar. Tidak boleh kita telan dan sebagainya. Karena nanti akan mempengaruhi cara kerja obat itu sendiri gitu. Kemudian keamanan relatif dalam penggunaan melalui bermacam-macam rute. Kemudian rute yang tepat dan menyenangkan bagi pasien, harga obat yang relatif ekonomis dalam penyediaan obat melalui bermacam-macam rute, kemudian kemampuan pasien menelan obat melalui oral. Nah, itu contohnya. Contoh yaitu tadi yang seperti saya contohkan paracetamol. Oh, ada paracetamol itu dia yang secara minum atau oral, ada juga yang dari dubur. Nah, biasanya yang lebih mahal itu adalah yang dari dubur, tapi memang kalau misalnya panasnya itu memang tidak terlalu tinggi ya sudah kita menggunakan per oral saja gitu, tidak perlu melalui dubur gitu. Terus kemudian kita masuk ke rute pemberian. Singkatan umumnya adalah PO, itu artinya per oral. Kalau IV itu artinya into the vein atau dia masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau intramuskular itu artinya dia masuk ke otot gitu ya. Sukutan, kemudian ada IC, ada IP gitu. Peritoneal, kemudian ada intramuskular, ada sukutan juga gitu. Terus kemudian kita masuk ke metode pemberian obat. Nah, efek obat itu tadi sudah kita jelaskan gitu ya. Efek obat itu ada efek lokal, tadi seperti tadi yang di atas. Kalau yang lokal itu artinya dia memerlukan intervensi sistemik untuk menghantarkan obat mencapai tempat kerjanya. Kalau dia yang sistemik ini artinya obat itu dia masuk ke dalam aliran darah gitu sehingga menuju ke tempat-tempat kerja yang ingin dituju gitu. Karena kalau sistemik itu artinya dia secara sistem gitu. Sistem itu kan tidak hanya 1 2 tapi ya keseluruhan yang ada pembuluh darah itu. Kalau dia yang efek lokal ya hanya efek yang dituju saja gitu, yang semisal lukanya terjadi pada kita mau melakukan penjahitan tadi di tangan gitu. Ya sudah yang dikasih bius itu ya pada tangan dan lebih spesifik lagi ke kulitnya yang akan dilakukan penjahitan gitu. Nah, kemudian kita beranjak ke kecepatan efek bergantung dipengaruhi oleh absorpsi dan distribusi. Oke, lanjut. Di jalur-jalurnya ya, ada rute oral, kemudian
oral, rektal, parenteral itu nanti dia bisa injeksi, bisa melalui inhalasi atau secara topikal. Kalau topikal itu dia yang melalui kulit. Kemudian rute enteral. Rute enteral itu dia kemudian kalau rute enteral dia melalui saluran cerna, kemudian peroral, sublingual, bukal, parekteral. Kemudian kalau dia peroral, dia itu berarti melalui mulut gitu ya. Karena memang kenapa harus melalui mulut? Bisa jadi obat-obat itu dia lebih bisa apa namanya bekerja itu kalau didukung oleh enzim-enzim yang ada di pencernaan gitu. Terus kita masuk ke sublingual atau bukal, artinya dia tidak melalui first pass metabolism gitu ya. Kalau dia yang melalui first pass metabolism itu tadi artinya dia yang masuk melalui lambung. Nah, ini dia langsung terserap itu. Contohnya sublingual itu tadi yang ditaruh di bawah lidah, kemudian obat diabsorpsi oleh mukosa mulut dengan sistemik gitu. Jadi tidak perlu masuk ke lambung dulu, tapi dia langsung tidak melewati first pass metabolis, artinya yang dia tadi yang tidak masuk ke lambung gitu. Kemudian secara bukal obat yang diletakkan di mukosa pipi, jadi ada yang sublingual itu di bawah lidah, di pipi, bukal itu di pipi, masukkan di pipi, kemudian contoh ISDN atau tablet sublingual. Kemudian kita parekteral. Parekteral ini dia juga tidak melalui first pass metabolis itu. Artinya dia tidak masuk ke lambung tapi dia bisa langsung bekerja. Gitu. Contohnya adalah dulcolak atau suppositorian itu. Kalau semisal atau tadi contohnya lagi adalah paracetamol. Paracetamol yang dia diminum dimasukkan melalui anus itu ya. Nah, ini parenteral ini ada IV. Kalau dia subkutan itu dia tujuannya adalah di sini. Kalau muskular itu dia tujuannya di otot. Kemudian intravenus itu dia tujuannya di pembuluh darah. Transdermal ada implantation gitu. Ini. Nah, pemberian intravena tidak mengalami absorpsi, kemudian kadar dalam darah diperoleh cepat, tepat, dapat disesuaikan oleh penderita, kemudian efek toksiknya itu mudah terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dia karena dia langsung masuk ke pembuluh darah, artinya dia secara sistemik itu tadi. Kemudian penyuntikan IV harus perlahan-lahan sambil merespon penderita gitu. Kalau yang sekarang itu yang sering dilakukan melalui IV itu adalah pemberian vitamin C itu biasanya dia melalui pembuluh darah gitu ya. Terus kemudian ada yang dia subkutan. Kalau subkutan itu untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi jaringan, absorpsinya lambat dan konstan, efeknya bertahan lama. Obat bentuknya suspensi. Contohnya kalau di dalam kebidanan itu pemberian imunisasi MR itu dia diberikan secara subkutan gitu. Terus kemudian ada yang intramuskular. Intramuskular ini adalah obat yang terlalu iritatif secara kadang dapat diberikan secara IM atau bisa juga kalau misalnya diberikan secara subkutan dia akan menyebabkan iritasi gitu ya. Obat yang larut dalam air diserap cukup cepat tergantung aliran darah di tempat suntikannya gitu. Contoh-contohnya yang dia diberikan secara IM itu adalah imunisasi. Imunisasinya imunisasi apa? Seperti DPT, kemudian imunisasi polio, kemudian suntik 3 bulan atau suntik 1 bulan itu biasanya dia diberikan secara IM. Gitu. Atau kalau enggak ya vaksin Sinovac ini juga diberikan secara IM dan kalau di vaksin Sinovac ini dia tidak perlu diaspirasi gitu.
Jadi cukup langsung disuntikkan tanpa perlu dilakukan aspirasi. Kalau misalnya dia dilakukan di deltoid gitu, kalau di bagian deltoid itu biasanya tidak mengandung banyak pembuluh darah, sehingga sudah pasti dipastikan bahwa itu akan masuk ke daerah otot gitu, sehingga tidak perlu dilakukan aspirasi. Kemudian kalau di area deltoid ya, tadi yang saya garis bawahi. Nah, kemudian kita masuk ke suntikan intratekal. Suntikan itu, nah ini di sini nih, di lumbal ini. Biasanya diberikan pada ibu-ibu yang dia itu secara ilah. Jadi dia dimatikan rasa di sini agar dia tidak, jadi dari lumbal kelima ke bawah itu nanti dia tidak akan merasakan kesakitan pada saat terjadi kontraksi. Itu ada persalinan-persalinan yang melakukan obat bius itu, atau ada juga yang dia itu persalinan secara SC gitu, yang dia memang dilakukan pembiusannya hanya secara lokal gitu. Itu dilakukan di lumbal kelima. Kemudian ada suntikan intraperitoneal. Nah, itu tidak dilakukan pada manusia, bahaya infeksi dan adesinya terlalu besar. Makanya dia hanya diberikan kepada hewan. Ini contohnya adalah tikus-tikus seperti ini, mencit itu yang bisa besok kalau misalnya kalian melakukan penelitian bisa juga pada hewan mencit gitu ya. Terus contoh lagi, pemberian melalui paru-paru. Itu contohnya adalah cara inhalasi. Obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap atau aerosol. Absorpsinya melalui epitel paru dan mukosa. Absorpsinya cepat, permukaan absorpsinya juga luas, terhindar dari eliminasi lintas pertama di hati. Kemudian diperlukan alat dan metode khusus sukar dan untuk mengatur dosisnya ini agak susah gitu ya. Contohnya adalah kalau misalnya dia ada yang asma, kemudian langsung dilakukan ibu atau pengasapan. Nah, itu contohnya adalah cara pemberian melalui inhalasi. Nah, kalau pemberian topikal itu artinya pemberian melalui kulit gitu ya. Jumlah obat yang diserap tergantung luas permukaan dan kelarutan dalam lemak. Kemudian obat yang banyak digunakan itu adalah contoh antibiotik itu yang diberikan di kulit ada. Kemudian yang mengandung kortikosteroid atau antihistamin dan fungisid gitu ya. Contohnya fungisid adalah obat-obat panu gitu. Kadas, kutu kurap. Nah, itu. Terus kemudian sediaannya topikal atau transdermal. Ada yang pada mata gitu ya. Absorpsi pada kornea, ini tetes mata itu tadi yang diberikan melalui mata gitu. Nah, memang kita harus memenuhi aturan-aturan yang ada agar obat itu benar-benar terserap secara cepat dan tepat gitu. Ya, terima kasih untuk perkuliahan ini cukup disudahi. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan dan sebagainya, kita bisa masuk di forum diskusi Eling. Oke? Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada mata kuliah farmako di pertemuan yang kedua untuk teori ya, kedua. Kedua atau ketiga ya? Ketiga untuk teori. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.